Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kami semua dapat berjumpa. Kami bersyukur ada kesempatan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, minta bimbingan dan bantuan daripada Roh Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Atas kemurahan Engkau, kami semua dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami semua. Roh Tuhan menguasai hati kami masing-masing. Tolong saya Tuhan, supaya saya dapat menjelaskan dengan baik. Dan tolong teman-teman yang mendengarkan dapat mengerti. Dan kami semua dapat melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita saat ini diberi kesempatan untuk mempelajari bersama-sama Mazmur 132. Hari ini di bagian yang kedua, yaitu ayat 11 sampai dengan 18. Jumat seminggu yang lalu, tanggal 6 Agustus, kita sudah mempelajari di bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bagi Anda yang belum mengikuti di bagian pertama, silakan setelah ini mempelajari juga dari link yang sudah disediakan minggu yang lalu, supaya Anda mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Saya akan menjelaskan Mazmur 132 bagian yang kedua ini sekaligus menunjukkan PowerPoint kepada Anda semua. Saya undang Anda semua menyiapkan Alkitab Anda sendiri, mengikuti pendalaman Alkitab ini sambil membuka Alkitab Anda. Karena kalau ada referensi Alkitab, nama kitab, pasal, dan ayatnya akan ditunjukkan di PowerPoint. Sebagian teks Alkitabnya saja yang akan ditunjukkan di PowerPoint, tetapi tidak seluruh teks Alkitabnya ditunjukkan di PowerPoint. Sekarang, marilah kita mengikuti bersama-sama pembacaan Alkitab dari Mazmur 132 ayat 11 sampai dengan ayat 18 dengan terjemahan baru. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kerangka Mazmur 132 yang saya tunjukkan minggu yang lalu, saya akan tunjukkan sekali lagi supaya kita bisa melihat hubungannya, ada paralelnya.
Kalau itu ada sumpah pembangun rumah Tuhan di ayat 1 sampai dengan 5, hari ini ditunjukkan sumpah setia dari Tuhan di ayat 11 sampai dengan 12. Kalau di yang seminggu lalu ada pembahasan tentang peti perjanjian dan mohon tempat perhentian Tuhan di ayat 6 dan 8, di sini ada tempat perhentian Tuhan dijelaskan di ayat 13 sampai dengan 15. Dan doa di ayat 9 dan 10 paralelnya di doa hari ini di ayat 16 sampai dengan 18. Kalau kita melihat respons dari doa Daud, yaitu sumpah Tuhan kepada Daud, ditunjukkan di ayat 11 sampai 12, yaitu sumpah setia dari Tuhan. Kita melihat Tuhan kita ini mengimbangi sumpah Daud kepada Tuhan dengan memberikan sumpahnya kepada Daud di ayat 11 sampai dengan 12. Kita melihat di bagian pertama Raja Daud bersumpah untuk membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud melakukannya. Keturunannya lah yang akan membangun rumah Tuhan. Kita juga sudah melihat di bagian pertama keinginan Raja Daud untuk membawa kembali peti atau tabut perjanjian Allah ke kota Daud itu sudah digenapi. Di bagian yang kedua, kita mau melihat janji atau sumpah Tuhan kepada Daud itu sendiri. Kalau kita mengingat kembali di ayat yang ke-10 tentang doa permohonan Raja Daud supaya tidak menolak raja pilihannya, dikatakan, oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak engkau orang yang kau urapi. Ini di ayat 11 Tuhan telah menyatakan sumpah setianya kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungnya akan kududukkan di atas takhtamu. Atau di dalam terjemahan Bimka, Tuhan telah bersumpah kepada Daud, ia tak akan mengingkari janjinya. Katanya, seorang anakmu akan kujadikan raja untuk memerintah menggantikan engkau. Coba perhatikan, kata yang diterjemahkan untuk mengingkari atau memungkiri itu sama dengan kata menolak. Jadi dengan kata lain, doa Raja Daud di ayat 10 itu digenapi oleh Tuhan di ayat yang ke-11. Janji dan sumpah ini berhubungan dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 11 sampai dengan 13. Kita pada waktu itu bisa melihat Raja Daud ingin mendirikan rumah Tuhan. Nabi Nathan datang dan menyetujuinya, tetapi pada malam hari Tuhan menolaknya. Tuhan tidak pernah meminta untuk didirikan rumah Tuhan. Tuhan mengisahkan bagaimana Daud dipilih pada waktu ia masih mengembalakan kambing domba untuk menjadi raja. Tuhan menjanjikan keturunan Daud yang akan mendirikan rumah Tuhan. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13 berbunyi, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tatah kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, di ayat yang ke-11 dari Mazmur 132 ini, Tuhan menjanjikan keturunan Daud akan duduk di atas tahtanya untuk menggantikannya. Ini sudah digenapi. Jadi ada Raja Salomo yang duduk menggantikan tahta Daud.
Di Mazmur 132 ayat 12, Tuhan menjanjikan kerajaannya akan kekal selama-lamanya kalau anak-anaknya setia kepada perjanjian Tuhan. Seperti saya bacakan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Kita tahu, sejarah menunjukkan kepada kita, anak-anak Daud tidak setia, sehingga kerajaan Daud atau dinasti Daud pecah berantakan dan akhirnya hilang. Tetapi janji dan sumpah Tuhan itu tetap teguh. Sumpah Tuhan itu tidak dapat digagalkan. Tuhan akan menggenapi janjinya dengan caranya Tuhan sendiri. Tuhan akan meletakkan keturunan Daud untuk menduduki takhta kerajaannya selamanya dengan cara Tuhan sendiri. Di ayat 11 juga menyatakan sumpah Tuhan itu tidak dapat dipungkiri, tidak dapat diingkari. Ingat tadi yang saya sebutkan di sebelumnya. Nah sekarang nanti kita akan melihat pembahasannya lebih lanjut. Sekarang kita melihat di ayat 13 sampai dengan ayat 15, tempat perhentian Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan Tuhanlah yang telah memilih Sion. Inisiatifnya dari Tuhan sendiri, bukan dari Daud. Disebutkan sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Jadi Sion bukan hanya kota Yerusalem di Gunung Sion, tetapi ini menunjukkan tentang Yerusalem baru dan Sion surgawi bagi umatnya. Di ayat 14, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku menginginkannya. Di Mazmur 13 dan 14 dari pasal yang 132 ini, Tuhan tinggal bersama dengan umatnya dilambangkan melalui peti perjanjian Allah. Nah, ini ada keinginan manusia untuk mendirikan rumah Tuhan. Dapatkah kita sebagai umat manusia membangun rumah Tuhan? Dengan meletakkan perjanjiannya di peti perjanjian Tuhan di sana untuk selamanya. Yakub menginginkan membangun rumah Tuhan. Ingat saya sudah katakan di bagian yang pertama, waktu dia ini pergi meninggalkan rumahnya karena takut dikejar oleh Esau, mau dibunuh. Lalu Daud bersumpah mau membangun rumah Tuhan. Salomo membangun rumah Tuhan yang sangat indah dan megah dengan kayu aras dilapisi emas murni selama 7 tahun pembangunan baru selesai. Tetapi dapatkah kita membangun rumah Tuhan untuk selama-lamanya? Perhatikan di Yesaya pasal 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Perhatikan juga di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 48 sampai 50. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ini adalah seperti yang tadi di Yesaya 66. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus melihat bahwa Tuhan itu sudah merencanakan untuk tinggal dengan umatnya.
dengan cara Tuhan sendiri, bukan lagi dengan peti perjanjian dan tabut perjanjian Allah, tetapi Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi Tuhan tinggal bersama kita. Kalau dulu salah satu caranya ditunjukkan dengan hadirnya peti perjanjian Allah, tetapi Tuhan menggenapinya janji Tuhan itu dengan menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan Yesus datang, firman itu tinggal bersama dengan umat manusia. Tuhan mengirim putranya yang tunggal, yang penuh anugerah dan kebenaran, tinggal bersama manusia. Dan Tuhan menyertai kita ini dapat dilihat di Injil Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Dikatakan hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi, janji untuk penyertaan Tuhan itu, untuk selama-selamanya itu, digenapi dengan datangnya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan namanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan selain itu, Tuhan berjanji melakukan apa yang dilakukan Daud sendiri di 2 Samuel pasal 6 ayat 16. Di sini ada Daud mengatakan perbekalannya akan diberkati dengan limpahnya, dan orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Nah, ini sebetulnya Tuhan janjinya itu dilakukan di Daud sendiri di ayat 2 Samuel pasal 6 ayat 19. Tabut Tuhan itu ceritanya pada 2 Samuel pada waktu sudah dibawa pulang oleh Raja Daud ke kota Daud. Nah, Raja Daud kemudian mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah menyelesaikan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu bangsa itu, rakyatnya, di seluruh khalayak ramai diberi bingkisan oleh Raja Daud, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu seluruh bangsa itu pulang ke rumahnya. Nah, berkat itulah yang dinyatakan di ayat 15. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Itu seperti yang ditulis di Mazmur di 132 ayat 15 ini. Dihubungkan dengan 2 Samuel 6:19. Raja Daud menuliskan apa yang Tuhan mau memberikan berkat kepada kita. Dengan datangnya Kristus Yesus, Tuhan yang tidak membedakan lagi perempuan, kaya, miskin. Tuhan memperhatikan semua orang akan diberi berkat. Sekarang kita melihat di doanya di ayat 16-18. Dikatakan imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan riang. Imam-imamnya menampakkan keselamatan daripadaku, umatnya akan menyanyi dan bersorak gembira.
Ini terjemahan BIMK. Kalau dilihat, ternyata semua imamnya ini adalah bergembira. Ada keselamatan yang akan datang. Datangnya dari manakah keselamatan ini? Semua orang berseru dan bergembira. Ternyata di situ ada hubungannya dengan ayat 17. Dikatakan, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Ayat ini menegaskan tentang kerajaan Daud, dinasti Daud yang dahulu itu sudah tidak ada dan akan ada yang baru, yaitu akan menumbuhkan tanduk, berarti memberi restorasi kepada sesuatu yang sudah hancur, yaitu dinasti Daud yang hancur, ditumbuhkan tanduk baru itu. Apakah tanduk itu? Kalau kita lihat di Yehezkiel pasal 29 ayat 21 disebutkan, pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini tanduk ini menunjukkan akan ada restorasi baru pada sesuatu yang sudah hancur. Dan ada pelita dikatakan tadi di ayat yang ke-17. Dikatakan ada pelita bagi orang yang kuurapi. Pelita menggambarkan tentang sesuatu di masa depan. Sesuatu ada yang terang. Sesuatu yang ada harapan di masa depan. Jadi di sini dengan Tuhan Yesus Kristus, datangnya Tuhan Yesus Kristus menggenapi sumpah Daud kepada sumpah Tuhan kepada Raja Daud, yaitu tentang janji tentang datangnya tunas dan pelita Daud yang terlihat di Sion. Raja Daud mengira jawaban Tuhan itu akan dinyatakan dalam bentuk fisik jasmani secara keseluruhannya. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Inilah penggenapannya janji Tuhan yang setia kepada Daud dengan dijanjikan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di Matius pasal 1 ayat 1, Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah keturunannya Daud. Dikatakan ayat pasal 1 ayat 1 di Matius, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan diteruskan kalau tadi saya sudah bacakan di Yohanes pasal 1 ayat 14, Tuhan Yesus itulah putra Allah yang sungguh-sungguh Allah, dan dia juga menjelma menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia. Dikatakan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Janji datangnya keturunan Daud ini selama-lamanya digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, putra Allah yang tunggal yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus lahir dari keturunan Daud. Di sini dikatakan ada hubungannya dengan Yusuf yang ada garis keturunannya daripada Daud. Tetapi Yesus ini lahir dari Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia itu melambangkan Yesus sebagai penerus Sion. Kehadiran dan kekuasaan Allah di dunia ini kita dapat melihat di Markus pasal 13 ayat 1 dan 2,
pasal 14:58 dan 15:29. Dikatakan di Markus 13 ayat 1-2, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Tuhan Yesus menyebutkan bahwa bait Allah itu sendiri akan runtuh meskipun megah, meskipun bagus. Dan di Markus 14:15 dikatakan, "Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Ini pada waktu itu orang-orang yang menuduh Tuhan Yesus mengatakan bait suci akan dirubuhkan dan akan didirikan 3 hari. Orang-orang tidak mengerti Tuhan Yesus menyatakan tentang dirinya sendiri. Lalu di Markus pasal 15 ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai orang yang mau menurunkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." Nah, waktu itu mereka mengira bahwa bait suci yaitu rumah Tuhan yang secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tentang rumah Tuhan yang secara surgawi. Dia sendiri yang akan mati bagi kita semua umat manusia karena dosa-dosa kita. Dan dia sendiri yang akan bangkit kembali. Dan dalam 3 hari dia bangkit dari kematian. Dan di sini Tuhan Yesus menyatakan, dialah yang akan meneruskan Sion itu. Rumah Allah yang sesungguhnya bukan terbuat dari tangan manusia. Tuhan Yesus sendiri menggenapi janji Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan Yesus Kristus adalah rumah Allah yang baru, tempat tinggal Allah dengan umatnya. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang diurapi, yang duduk di atas tahtanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan Daud, Raja kekal yang dijanjikan Tuhan untuk memerintah umatnya dengan kasih dan kebenarannya untuk selama-lamanya. Nah, kalau keturunannya Raja Daud yang secara fisik yaitu Salomo dan sebagainya, mereka bukan selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus ini garis keturunannya Daud. Tetapi lahir dari Roh Kudus ini yang akan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah itu sudah menyangkal dan mengosongkan dirinya sendiri. Ini adalah penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia ini datang untuk menyelamatkan kita. Ingat di bagian yang pertama, Raja Daud mengalami banyak sekali penderitaannya. Penderitaan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada penderitaan Raja Daud. Seperti dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus melakukan misinya untuk menyelamatkan umat manusia ini. Dia telah datang mengosongkan dirinya melalui perjalanan yang sangat menyakitkan untuk mati bagi kita semua di atas kayu salib. Dan dialah yang akan dapat membantu kita semua ini bisa memiliki kehidupan yang kekal.
Dialah bait suci Allah yang baru. Dialah bait suci rumah Tuhan yang baru, tempat tinggal Allah bagi umatnya. Sekarang kita melihat di ayat 18, dikatakan musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ini menunjukkan Mazmur ini diakhiri dengan pesan yang penuh harapan. Musuh-musuhnya itu akan dipermalukan, tetapi kerajaan Tuhan itu akan bersemarak mahkotanya. Kerajaan Tuhan itu akan tetap sejahtera. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia datang dari Nazaret sebagai Mesias untuk memenuhi harapan ini. Jauh melebihi yang diminta Raja Daud dalam doa permohonannya di Mazmur 132 bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 10. Raja Daud berpikir anak laki-lakinya dan keturunannya lah yang akan meneruskan dinasti kerajaan Daud terus-menerus. Tetapi tahtanya kita tahu, kita disebutkan hilang karena ketidaktaatannya mereka. Tuhan Allah mempunyai rencana lain, rencana yang terbaik dari yang sudah baik. Bahkan dikatakan ini, yang sangat baik ini bukan hanya dari keturunan Raja Daud, garis keturunan Daud secara jasmani, tetapi Tuhan Allah mengirimkan putranya yang tunggal menjelma menjadi manusia, duduk menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Tuhan Allah itu yang tadinya menyediakan peti tabut perjanjian yang menunjukkan tempat kediaman Allah, penyertaan kekuasaan Allah, Dia ini dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itulah sendiri yang datang dan hadir bersama umatnya. Maka di Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang terbaik. Yang baik sudah bagus, tapi ini jauh melebihi semuanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyerahkan anak tunggalnya datang ke dunia untuk tinggal bersama dengan kita. Kita sudah melihat janji dan sumpah Tuhan kepada Daud tadi. Sekarang apakah janji dan sumpah Tuhan kepada kita umat manusia melalui Mazmur 132 ayat 11 dan sampai dengan 18? Apakah yang dapat kita pelajari? Pertama, Tuhan itu tinggal dengan umatnya. Tuhan itu tinggal dengan kita semua. Tuhan itu tinggal dengan kita semua. Bukan hanya disebutkan seperti dahulu melalui hadirnya peti perjanjian dan atau tabut perjanjian Allah. Tapi Tuhan tinggal dengan umatnya itu tinggal bersama kita melalui datangnya Putra Tuhan yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, Tuhan memberkati kita dengan keselamatan. Umat Tuhan yang mau percaya dapat bersuka cita kepada Tuhan karena kita diberkati dengan keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak Tuhan, Allah, Putra
Tunggal Allah, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sudah mati dan mencucurkan darahnya menggantikan kita. Dia dapat menyelamatkan kita. Karena dikatakan tidak ada jalan lain kepada surga. Tidak ada keselamatan kecuali melalui percaya pada Yesus Kristus. Maukah Anda percaya kepada Tuhan ini? Kalau masih belum, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Sehingga Tuhan inilah yang akan menjadi juru selamat dan yang akan memberkati kita semua yang percaya dengan keselamatannya. Yang kita ke bagian ketiga, kita lihat penggenapan janji Tuhan kepada kita ini, yaitu dengan Kristus bertakhta di surga di pasal 132 ayat 17 dan 18. Kita telah melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia menjelma menjadi manusia. Setelah dia mati untuk kita semua di atas kayu salib, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah itu, dia 40 hari di dalam dunia dan lalu dia ini kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini dia akan datang lagi. Tuhan Yesus akan datang lagi menjemput umatnya. Dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia ini yang tidak percaya. Dan yang percaya, kita semua harus menghadap pada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia datang lagi nanti. Dan dia bertakhta di surga. Dikatakan di Wahyu pasal 21 ayat 3. Tempat tinggal Tuhan bersama manusia itu disertai Tuhan di surga nantinya. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan di surga itu tidak ada penderitaan. Tempat yang sangat cemerlang. Tempat yang penuh sukacita. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi sakit penyakit. Karena Tuhan terus berserta. Tuhan itu tempat tinggal kediaman Tuhan. Teman-teman sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tinggal di dunia ini memang banyak penderitaan. Terutama pada masa COVID yang berkepanjangan saat ini. Banyak di umat dunia, di berbagai dunia, mengalami banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena virus Delta sekarang ini berkeliaran di mana-mana, kita tidak bisa melihat, tapi kita melihat ada banyak orang yang kena, yang terpapar COVID. Ada yang meninggal, ada yang sakit parah, ada yang disembuhkan. Tapi lebih dahsyat dari gelombang yang pertama. Ada banyak orang menderita karena dampak ini tidak bisa dengan sembarangan, tidak bisa seperti dulu mempunyai kebebasan ke sana kemari. Sekarang di sini lockdown, di sana sini PPKM, tidak bisa keluar. Nah, kita melihat dan bahkan banyak usaha manusia ini usahanya gagal. Penderitaan sakit penyakit, penderitaan dalam hal ekonomi, penderitaan yang lain-lainnya masih banyak. Tetapi dikatakan di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, di tempat di mana Tuhan akan yang bertahta itu, kita ini umat manusia dapat tinggal di sana itu. Tidak ada air mata. Itu adalah tempat di mana kita bisa tinggal. Saya akan bacakan. Lalu akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk semua suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, di tempat yang baru, Yerusalem baru, yang kudus itu, tidak akan ada lagi penderitaan. Di sanalah Tuhan yang akan meletakkan umat percaya bersama Dia. Dan juga dikatakan di tempat yang penuh kemuliaan Tuhan itu tidak perlu lagi pelita. Tadi kita sudah melihat ada pelita yang baru, tidak perlu pelita, tidak perlu lagi. Karena apa? Di tempat yang baru itu penuh kemuliaan Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 22 berbunyi demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejaman atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi janji Tuhan tentang rumah Tuhan itu digenapi. Dan rumah Tuhan bukan buatan manusia, tapi bait suci Allah. Dan Allah itu sendirilah bait suci. Dan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu disebutkan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba. Tuhan Yesus juga bait sucinya. Dan tidak perlu lagi akan sinar, pelita, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya yang terang benderang. Tempat yang baik bagi kita semua sudah tersedia. Kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga menghindari dan menjauhi semua dosa-dosa. Karena di tempat itu tidak diizinkan semua yang najis. Marilah kita di masa yang sulit ini, kita datang kepada Tuhan. Selain mempercayai Tuhan, kita juga berhenti berbuat dosa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati mau mengakui dosa dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam Mazmur 132 telah digenapi janji dan sumpah Tuhan kepada Daud dan kita semua. Tuhan Yesus Kristus keturunan Daud, pemegang kekuasaan selama-lamanya, telah datang dan telah kembali ke surga lagi. Kita semua yang disebutkan dalam Mazmur 132 ini, Mazmur Syiara, kita dalam perjalanan kita,
perjalanan kehidupan kita di dunia dan perjalanan kita menuju ke surga. Marilah kita bersyukur. Marilah kita penuh harapan. Ya, memang ada banyak tantangan, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan diam di dalam diri kita. Tuhan memimpin kita ke tempat yang penuh harapan, yang jauh lebih baik dari dunia ini. Tuhan sediakan bagi semua umat yang percaya. Marilah kita mau datang kepada Tuhan, karena kita akan diberi janji Tuhan yang tidak akan diingkari. Janji yang Tuhan yang tidak akan digoyahkan. Berpegang teguhlah pada janji Tuhan. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kami semua sudah merenungkan sebagian firman Tuhan. Marilah kita semua bersyukur dan kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian firman Engkau. Tolong kami semua Tuhan dapat melaksanakan apa yang Tuhan telah ajarkan. Dan bantu anak-anak Engkau yang sudah mendengarkan. Tolong Tuhan berkati anak-anak Engkau di mana saja berada. Tolong Tuhan berkati di dalam kesehatan masing-masing, secara jasmani dan secara rohani. Berkati mereka di dalam rumah tangga masing-masing, dalam hubungan dengan sesama, di dalam keluarga. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati Tuhan anak-anak Engkau di dalam pekerjaan. Juga Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga membantu yang sekolah atau kuliah, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan membantu dan menolong anak-anak Engkau yang sakit. Kuatkan dan sembuhkan mereka satu persatu. Kuatkan, kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati semua saudara-saudara semua. Dan juga Allah Putra menolong teman-teman semua. Dan Allah Roh Kudus membimbing teman-teman semua. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.